الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa'alaikumsalam kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali melanjutkan taklim kita dan bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Huququn Na'ilal Fitrah wa Qarrarat Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hak yang keempat, yaitu hakul aulad, hak anak-anak. Dan sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kelima, al-hakul khamis, hak yang kelima, huququl aqarib, hak-hak karib kerabat. Pada pembahasan hak yang kelima itu adalah hak-hak karib kerabat. Karib kerabat itu memiliki hak terhadap kerabat yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang Islam dan wajib untuk ditunaikan. Apa hak karib kerabat? Lil qarib alladhi yattasilu bika bil qarabah kal akh wal am wal khal wa awladihim wa kulli man yantami ilaika bi silatin falahu haqqu hadhihi al qarabah bihasbi qurbi. Kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kamu, kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kamu itu memiliki hak seperti saudara mencakup saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara seayah, saudara seibu, saudara kandung, walam, paman. Yang dimaksud di sini adalah saudara ayah, saudara laki-lakinya ayah atau saudara laki-lakinya itu wal khal dan al khal. Al khal ini mencakup saudara laki-lakinya ibu dan saudara perempuannya ibu. Wa auladihim dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka itu anak saudara, berarti keponakan, anak paman, anak bibi, saudara sepupu, dan semua orang yang memiliki hubungan dengan kamu dalam hal kekerabatan. Setiap orang yang bersandar dengan kamu itu memiliki hubungan kekerabatan dengan kamu, maka memiliki hak kekerabatan. Ini yang besar kecilnya hak itu adalah sesuai dengan hubungan kekerabatan, sesuai dengan dekat dan jauhnya hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan itu semakin dekat, maka haknya semakin besar. Hubungan kekerabatan itu semakin jauh, hak kekerabatannya pun juga semakin kecil. Qala Allah Ta'ala wa ati dzatil qurba haqqahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan berikan haknya karib kerabat. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikan haknya karib kerabat. Di surat Al-Isra ayat yang ke-26. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan agar supaya memberikan hak karib kerabat. Yang ini menunjukkan bahwa karib kerabat itu memiliki hak yang harus diketahui dan ditunaikan. Wa qala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba
Dan Allah berfirman, yang artinya wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian berbuat syirik, yaitu mensekutukan sesuatu pun dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik dengan karib kerabat. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Setelah Allah memerintahkan dalam perintah yang paling besar, perintah yang paling wajib, itu memberikan hak Allah, beribadah kepada Allah dengan memberikan beribadah hanya kepada Allah, yaitu mentauhidkan kepada Allah. Dan Allah melarang dengan larangan yang paling besar, yang paling haram, yaitu berbuat syirik. Setelah itu Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik kepada karib kerabat. Sehingga di antara hak karib kerabat itu adalah agar supaya berbuat baik kepada mereka. Maka dengan ayat ini, fayajibu ala kulli qaribin an yasila qaribihi bil ma'ruf, maka wajib bagi setiap kerabat untuk menyambung hubungan kekerabatannya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu maksudnya adalah dengan cara yang sudah berlaku, dengan cara yang sudah berlaku, yang sudah berjalan sesuai dengan uruf kebiasaan adat manusia. Berbuat baik kepada karib kerabat itu tidak ditentukan dengan batasan-batasan tertentu, tapi supaya dilakukan sesuai dengan yang ma'ruf, yaitu yang ma'ruf itu maksudnya adalah sesuai dengan uruf adat yang berlaku. Apa yang berlaku antara satu kerabat dengan kerabatnya yang lain dalam hal bantu membantu, dalam hal tolong menolong, dalam hal berbuat baik, sesuai dengan hajat dan keperluannya, dan sesuai pula dengan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat baik, seperti ibadil jah, memberikan, mencurahkan al-jah, yaitu kedudukan yang dia miliki. Orang itu ada yang punya kedudukan, dan kedudukan ini akan dibutuhkan oleh orang lain untuk membantu orang lain, terutama karib kerabat. Kalau ada kerabat kita butuh bantuan kita terkait dengan kedudukan kita, kadang kedudukan kita di masyarakat, ada yang kedudukan kita di pemerintahan, ada kedudukan di beberapa sisi yang dengan kedudukan itu orang bisa membantu orang lain, dengan kedudukan itu orang bisa berbuat baik. Nah, ketika karib kerabat itu butuh, maka curahkan kedudukan yang dimiliki berbuat baik kepada karib kerabat. Kadang al-jah ini kedudukan memiliki pengaruh yang besar untuk bisa membantu orang lain. Kadang masalah utang pun bisa ada, kan? Orang cari utang nggak bisa, tapi udah punya saudara, punya kedudukan yang dengan kedudukan saudara ini bisa untuk kemudian mendapatkan pinjaman. Dan yang lainnya banyak manfaat yang bisa diberikan. Wa naf'i al-badani wa naf'il mali bihasbi ma yattasilu yatlubuhu quwwatul qarabah wal hajat, memberikan manfaat badan. Kalau ini jelas ya, manfaat badan, membantu saudara, memberikan manfaat kepada saudara dengan kekuatan badan kita, dengan kekuatan badan kita. Saudara sedang memiliki kebutuhan yang butuh bantuan tenaga dari saudara,
Maka termasuk hak saudara itu bantu, sedang bikin rumah atau sedang membuat sesuatu, butuh untuk membawa sesuatu, butuh bantuan. Maka hak dari saudara itu bantu mereka dengan kemampuan badan kita yang kita miliki. Kemudian manfaat harta ini juga jelas. Manfaat harta, saudara kita ada yang membutuhkan manfaat harta. Ya, manfaat harta bisa bentuknya utang, bisa bentuknya pemberian, bentuknya itu sedekah dan yang lain, sesuai dengan tuntutan kekuatan kekerabatan dan kebutuhan. Wa hadza ma yaqtadihi syar'u wal 'aqlu wal fitrah. Ini adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat, oleh akal dan juga fitrah. Syariat menuntut seperti itu. Akal manusia juga menghendaki yang seperti itu. Demikian juga fitrah. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Waqad kasratin nusus fil hajj ala silatir rahmi wa huwa al-qarib wa targhib fi dzalik. Dan sungguh banyak nas-nas, dalil-dalil yang menganjurkan untuk silaturahmi, Silaturahmi itu menyambung hubungan dengan karib kerabat, wal qarib itu menyambung hubungan kekerabatan. Wa targhib, dan banyak nas-nas dalil-dalil yang memotivasi dalam hal itu. Di antaranya yang disebutkan dalam sahihain an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha minhum qamatir rahim. Faqala hadza maqamul 'a'id bika minal qatimah. Setelah Allah selesai menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, sampai ketika Allah selesai menciptakan mereka, maka rahim hubungan kekerabatan ini qamat berdiri, kemudian mengatakan hadza maqamul 'a'id bika, ini adalah kedudukan tempatnya orang yang berlindung kepada engkau minal qatimah, dari putusnya hubungan kekerabatan. Faqala Allahu na'am amma tardaina an asila man wasalaka wa ahkamu man qata'a. Maka Allah menjawab perkataannya Rahim. Allah mengatakan na'am, iya betul. Amma tardaina, bukankah engkau ridho, kata Allah, bukankah engkau ridho jika saya menyambung orang yang menyambung hubungan dengan engkau, dan saya memutuskan orang yang memutuskan dengan engkau. Artinya Allah mengatakan, bukankah kamu ridho, itu Rahim, kamu ridho kepada orang yang menyambung silaturahmi, dan saya akan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Maka Rahim itu menjawab, Rahim menjawab, tentu ridho. Qala fadzalika lak, maka Allah berfirman, maka itulah bagian kamu, itulah untukmu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum fa hal 'asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Dan bacalah oleh kalian jika kalian mau. Allah berfirman, fa hal 'asaitum,
Maka apakah kiranya jika kalian berpuasa, bahal asaitum intawalaitum, apakah kiranya jika kalian itu berpuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan hubungan silaturahmi kalian? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah. Maka Allah membukakan pandangan-pandangan mereka dan Allah membuat mereka itu tuli. Di surat Muhammad ayat yang ke-22, 23. Jadi memutuskan hubungan silaturahmi ini termasuk perbuatan dosa dan ancamannya keras. Ancamannya itu adalah ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang akan Allah laknat. Ya. Ini ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan berbagai macam dosa, di antaranya juga adalah memutuskan hubungan silaturahmi. Mereka itu orang-orang yang akan Allah laknat. Allah jadikan pandangan mereka buta sehingga tidak bisa memandang, tidak bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan akan Allah tulikan sehingga telinga yang Allah berikan itu tidak bermanfaat sebagaimana mesti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan itu adalah merupakan hak saudara. Menyambung silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan itu adalah merupakan hak saudara yang harus ditunaikan. Dan apabila orang itu memutuskan silaturahmi, maka ancamannya itu keras. Dan apabila menunaikan silaturahmi, maka balasannya pun besar, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan tentang orang-orang yang memiliki sifat menyambung silaturahmi dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang mereka menyambung hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka takut kepada Rabb mereka, takut kepada Rabb mereka, takut kepada Allah. Mereka takut kepada jeleknya hisab, perhitungan amal perbuatan. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi tentang surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 ini, bahwa ayat ini sangat jelas menunjukkan tentang disyariatkan untuk silaturahmi. Silaturahmi dengan cara melakukan sesuatu yang baik terhadap mereka, yang akan mempererat hubungan silaturahmi. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy, taqul man wasalani wasalahullah." Rahim itu digantung pada arsy. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim digantungkan pada arsy. Rahim itu mengatakan, man wasolani, barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan menyambung dengannya. Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan menyambung dengannya. Sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita baca, siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskan. Orang yang diputuskan hubungannya dengan Allah, maka celaka. Tetapi orang yang disambung hubungannya dengan Allah, maka dia akan selamat. Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Dia akan mendapatkan keselamatan yang Allah berikan.
Dan silaturahmi ini adalah merupakan sebab yang kuat untuk mendapatkan kebaikan, termasuk barokahnya rizki, barokahnya umur, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa katsirun minan nasi mudayyi'una li hadzal haqq mufarrituna fihi. Dan banyak dari manusia yang menyia-nyiakan hak ini. Dan ini perkara yang kita saksikan, perkara yang kita lihat. Kadang kita melihat tetangga kita, mungkin juga teman-teman kita atau manusia pada umumnya, banyak yang menyia-nyiakan hak ini, yang melalaikan hak ini, sehingga tajidul wahid minhum la ya'rifu qarabatahu. Kamu kadang mendapati ada orang dari kalangan manusia yang tidak mengenal, tidak tahu kerabatnya, bisilatin la bima, tidak mengetahui kerabatnya dengan menyambung silaturahmi, tidak menyambung silaturahmi dengan harta, wala biljah, tidak menyambung silaturahmi dengan kedudukan, wala bil khuluqi, tidak menyambung hubungan silaturahmi dengan akhlak. Tamdil ayam wa syuhur mara'ahum wa laqawma biziyaratihim. Hari-hari berlalu, bulan berlalu, dan kamu tidak melihat mereka menunjukkan hak hari berapanya dengan ziarah, berkunjung pada mereka, wala tawad udah ilaihim bihadiyah, tidak mencari kecintaan mereka dengan memberikan hadiah, wala dafa'anhum darurah, tidak menutup kebutuhan darurat mereka, au hajah, atau tidak memberikan kebutuhan mereka, bal rubbama asai, bahkan terkadang ada yang berbuat jelek kepada mereka, bil qaul, dengan ucapan, bil fi'li, dengan perbuatan, au bil fi'li wal fi'li, au bil qaul bil fi'li, atau dengan ucapan dan perbuatan. Yasilul ba'id wa yaqul qarib, menyambung hubungan dengan orang yang jauh, memutuskan hubungan dengan kali kerabat. Ya, ini yang kadang terjadi pada manusia. Kadang sering ya kita lihat antar saudara, kakak adik, ya, keponakan dengan paman, itu tidak ada hubungan baik, tidak menyambung silaturahmi, bermusuhan, ya, gara-gara perkara yang remeh, hanya dengan sedikit harta atau mungkin dengan suatu ucapan. Padahal mereka kali berbuat itu orang-orang yang mestinya manusia itu berusaha untuk membangun rasa cinta, menguatkan persaudaraan dengan cara kebutuhan-kebutuhan mendesak yang mereka butuhkan diupayakan untuk penuhi, bukan malah sebaliknya. Kepada orang yang jauh, yang tidak ada hubungan silaturahmi, berusaha dekat baik, tapi dengan orang-orang yang ada hubungan karib kerabat jauh. Ini manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang tadi seperti yang sudah kita baca. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang tercela, yang memutuskan hubungan silaturahmi, yang Allah pun akan memutuskan hubungan dengan mereka. Wa minan nasi may yasilu aqaribahu in wasaluhu. Dan di antara manusia itu ada orang yang menyambung hubungan kekerabatan jika mereka mau menyambungnya. Wa yaqta'uhu idza qata'uhu, dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka jika mereka memutuskannya. Jadi ada di antara manusia yang mau menyambung hubungan silaturahmi kalau mereka juga mau menyambung silaturahmi. Memutuskan silaturahmi ketika mereka memutuskan silaturahmi, ini juga tidak baik. Mau berbuat baik kepada kerabat, mau menyambung silaturahmi kalau mereka mau menyambung. Memutuskan silaturahmi ketika mereka memutuskan, hal laisa biwasil bil haqiqah.
ini hakikatnya bukan menyambung silaturahmi. Ini hakikatnya bukan menyambung silaturahmi. Dan yang seperti itu apa? Yang seperti itu namanya innama huwa mukafi'un lil ma'ruf. Tidak lain itu adalah membalas kebaikan dengan yang semisal. Kalau masalah membalas kebaikan dengan yang semisal, dua hasil berbeda itu bisa terjadi untuk kerabat dan yang bukan kerabat. Ada orang memberi, kita balas memberi. Ada orang berbuat baik, kita balas berbuat baik. Ya. Ada orang berusaha untuk dekat dengan kita berusaha untuk dekat. Itu namanya membalas kebaikan dengan yang sebanding, dengan yang semisal. Kalau yang seperti ini memang disyariatkan, tetapi itu bisa terjadi dengan kerabat, bisa pula dengan selain kerabat. Fa'innal mukafa'ata la tahtasul qarib. Maka sesungguhnya membalas kebaikan itu tidak khusus bagi karib kerabat. Nah, kemudian yang namanya menyambung silaturahmi itu seperti apa? Wal wasil haqiqatan huwa alladhi yasilu qarabatahu lillah wa la yubali sawa'an wasaluhu amla. Dan menyambung silaturahmi yang sebenarnya, hakikat menyambung silaturahmi itu adalah menyambung hubungan kekerabatan karena Allah tidak peduli apakah mereka menyambung silaturahmi atau tidak. Ini hakikat silaturahmi begini. Ya. Kalau kita tahu bahwa kita itu punya saudara, ya ada saudara, ada paman, ada bibi, ada anak-anak mereka, ya. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kita berusaha untuk menyambung hubungan kerabatan kita dengan mereka. Karena Allah dalam rangka menunaikan perintah Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, lakukan hal ini. Tidak peduli mereka mau menyambung atau tidak, kita lakukan. Mereka yang memutuskan hubungan dengan kita berusaha untuk menyambung. Mereka yang menyambung silaturahmi dengan kita juga menyambung silaturahmi. Itu hakikat daripada silaturahmi seperti itu. Ya. Jadi hakikat daripada silaturahmi itu adalah berusaha untuk menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan karena Allah. Tidak peduli apakah mereka menyambung silaturahmi atau tidak, tetap berusaha untuk menyambung silaturahmi. Dan ini bukan perkara yang ringan ya, bukan perkara yang ringan. Kalau ada saudara kita itu yang berbuat tidak baik kepada kita, yang tidak menyambung silaturahmi, ini kan berat untuk menyambung silaturahmi. Memang syariat begitu, ya. Sehingga silaturahmi itu akan terjaga. Ya. Tapi kalau orang yang kerabat yang tidak menyambung silaturahmi, kemudian langsung dibalas tidak, dibalas tidak menyambung silaturahmi. Ada kerabat yang berbuat tidak baik, dibalas dengan tidak baik. Ya kalau seperti itu silaturahmi jadi akan terputus, akan rusak. Kama fi Sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Amr al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-wasil bil mukafir walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wa salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang apabila rahimnya, hubungan kerabatannya diputus, dia berusaha menyambungnya. Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan. Ketika saudaranya yang berbuat baik dibalas kebaikan itu. Ini memang diperintahkan, tapi hakikat silaturahmi bukan seperti itu. Akan tetapi silaturahmi itu yang menghubungkan kerabatan itu adalah orang yang apabila diputus hubungan
silaturahminya, dia berusaha menyambungnya dengan melakukan upaya-upaya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, atau dengan ucapan dan perbuatan dua-duanya dilakukan untuk bagaimana silaturahmi ini bisa tersambung. Mungkin juga membutuhkan harta untuk bagaimana silaturahmi itu tersambung, sehingga hubungan kekerabatan kita dengan kerabat-kerabat kita akan tetap terjaga. Wa sa'alahu rajul faqala ya Rasulullah inna li qarabah asiluhum wa yaqta'una wa ahsinu ilaihim wa yasi'u ilaihim wa ahlamu anhum wa yajhaluna alaihim. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya karib kerabat, saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, tetapi mereka memutuskan silaturahmi dengan saya. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat jelek kepada saya. Saya berbuat sabar kepada mereka, tapi mereka berbuat jahil kepada saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta faka'annama tasuffuhum al-mal wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma kunta 'ala dzalik. Rawahu Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah SAW terhadap pertanyaan dan pernyataan orang tadi? Rasulullah SAW bersabda, jika kamu benar seperti yang kamu katakan, kalau memang kamu benar seperti yang kamu katakan itu, kamu berusaha menyambung silaturahmi, mereka berusaha memutus. Kamu berusaha berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepada kamu. Kamu berbuat sabar kepada mereka, tapi mereka berbuat jahil. Kalau memang betul seperti yang kamu katakan, maka kamu itu seperti tasuffuhum al-ma. Kamu itu seperti tasuffuhum al-ma, yaitu kejenuhan, kebosanan, menghilangkan, menelan mereka. Dan senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu atas mereka selama memang kamu seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berusaha memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan seperti itu, pertolongan atas mereka. Artinya yaitu pertolongan kepada orang yang berusaha menyambung silaturahmi atas mereka yang memutuskannya, sehingga mereka yang berusaha memutuskan akan mendapatkan kejelekan, yang berusaha menyambung akan mendapatkan kebaikan. Ini hakikat daripada silaturahmi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, walau lam yakun fi silaturahmi illa anna Allah yasilul wasil fid dunya wal akhirah fa yamuddu bi rahmah wa yassiru lahul umur wa yukhriju anhu al-karabat ma fi silaturahmi min taqarrubil usrah wa tawadudihim wa hannu ba'duhum ala ba'din wa mu'awanati ba'duhum ala ba'din fi syada'id wa surur wal bahja al-hasil bidzalika kama huwa mujarradul ma'lum. Dan seandainya di dalam silaturahmi ini tidak ada keutamaan kecuali Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang berusaha menyambung silaturahmi di dunia dan di akhirat. Maka Allah akan membantu dia, Allah akan menolong dia dengan rahmat-Nya, Allah akan memudahkan perkara-perkara yang dia hadapi, Allah akan menghilangkan kesusahan dari dia. Dengan Allah ma'amal di silaturahmi, dengan Allah akan memberikan pahala pada silaturahmi yang dia lakukan. Dengan balasan akan semakin dekat hubungan kekeluargaan,
akan menimbulkan rasa cinta di antara mereka, kemudian akan menjadikan sebagian mereka rindu pada sebagian yang lain, akan menjadikan sebagian mereka membantu pada sebagian yang lain dalam perkara-perkara yang penting, dalam perkara kesengsaraan. Demikian juga di saat senang, di saat gembira. Ini perkara yang dihasilkan, yang terjadi sebagai balasan dari Allah dari silaturahmi. Kama mujarrad makhluk, sebagaimana pengalaman yang maklum yang terjadi. Dan sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan silaturahmi. Seperti dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqi wa ayyunsa fi athari wa yasirrah." Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, barang siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan, dan barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya, artinya dia akan mendapatkan barokah pada umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ini hadis masyhur, sering kita dengar, ya. Hadis ini masyhur, sering kita dengar, yang ini merupakan anjuran agar supaya orang itu melakukan silaturahmi. Dan silaturahmi ini keutamanya di sini akan membuat rezeki itu menjadi lapang, mudah untuk mendapatkan rezeki. Dan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umurnya itu barokah. Umurnya menjadi barokah. Umurnya itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahmi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ini ancamannya berat. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ancamannya tidak akan masuk surga orang yang berusaha memutuskan silaturahmi. Di dalam hadis yang di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun." Orang-orang yang memutuskan perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kemudian mereka memutuskan dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu orang-orang yang rugi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. Dalam ayat tadi surat Muhammad 23 yang sudah kita baca, ancamannya orang yang memutuskan silaturahmi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga silaturahmi itu keutamanya besar apabila ditunaikan dan ancamannya berat apabila itu dilanggar. Dan dari hadis yang sudah kita baca tadi bahwa hubungannya seorang dengan kerabatnya ini ada yang terbagi menjadi tiga tingkatan. Menjadi tiga tingkatan. Yang pertama itu al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi, yaitu orang yang berusaha untuk menyambung silaturahmi karena Allah, tidak peduli mereka yang disambung silaturahminya itu berbuat baik atau tidak, berusaha menyambung atau tidak, tetap berusaha untuk menyambung silaturahmi. Itulah silaturahmi. Yang kedua mukafi. Mukafi itu adalah hanya sebatas membalas kebaikan. Mereka mau nyambung, ya saya sambung.
Mereka mau berbuat baik kepada saya, ya saya berbuat baik. Kalau tidak, ya tidak. Ya, itu bukan silaturahmi, tetapi itu hanyalah membalas kebaikan. Yang ketiga itu orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, itu orang yang tercela, orang-orang yang mendapatkan ancaman yang keras. Wa kullu hadhil fawaid tan'akisu hina matahul qati'ah wa yasul kabar. Dan semua faedah-faedah silaturahmi ini, semua faedah-faedah silaturahmi ini akan terbalik ketika terjadi pemutusan silaturahmi, ketika terjadi saling menjauh antara karib kerabat. Jadi keutamaan-keutamaan yang banyak, keutamaan-keutamaan yang besar itu akan menjadi terbalik jika terjadi pemutusan silaturahmi. Jika antara karib kerabat satu dengan yang lainnya saling menjauh, rezekinya jadi sulit, umurnya tidak barokah, kemudian mendapatkan laknat, tidak akan masuk ke surga dan selanjutnya. Demikian hak yang kelima, yaitu tentang hak karib kerabat, yang itu adalah merupakan hak yang terbesarnya itu adalah agar supaya ditunaikan dan diupayakan silaturahmi. Ya. Dan orang-orang yang berusaha untuk silaturahmi, maka itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya orang yang memutuskan silaturahmi, maka itu orang akan mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Selesai sudah pembahasan hak yang kelima, hak karib kerabat. Tentunya ini pembahasan secara singkat, secara ringkas. Kalau kita bahas dengan pembahasan yang luas panjang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pertemuan yang akan datang untuk hak yang berikutnya, hak yang ke-6. Itu sudah kan ada 3, kebanyakan masyarakat ya yang milih yang nomor 2 itu. Soalnya kan kita jam sekarang itu contohnya WA tuh seperti boros-boros, kadang-kadang kita juga punya rasa malu, jadi akhirnya kan udah seperti itu. Ya mungkin kan tradisi kita seperti yang masih berpakai lah, seperti orang yang dirinya kuat tuh, ketika kita malu jadi rasa malu dan malas diletak. Itu gimana sih? Rata-rata manusia itu baru menjalankan tingkatan yang kedua saja, ya, yaitu berarti belum melakukan silaturahmi yang sebenarnya, belum melakukan silaturahmi sebenarnya, hanya sebatas membalas kebaikan yang berbuat baik, yang tidak berbuat baik ya, tidak berusaha untuk menyambung silaturahmi. Nah, maka tentunya supaya berusaha melakukan yang pertama, yaitu al-wasil, menyambung silaturahmi. Sehingga jangan hanya sebab WA tidak dibalas terjadi perkara yang besar, yaitu putus silaturahmi. Ini kan perkara yang berbahaya, sehingga jangan sampai perkara-perkara yang mungkin sepele dan tidak berarti dikedepankan husnuzon, yang mungkin tidak membalasnya itu karena sibuk atau karena ini atau itu, atau mungkin karena saya juga pernah mau melakukan sesuatu yang dia tidak berkenan, ya sudahlah, dimaklumi. Terus ada upaya untuk berbaik silaturahmi dengan menanyakan baik-baik
mengurangi kejelekan. Ingat, melakukan hal itu karena Allah, dan Allah berjanji akan menolong. Seperti disebutkan dalam hadis tadi itu kan, yang salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, saya punya kerabat berapa? Saya berusaha menyambung silaturahmi, tapi mereka sebaliknya malah berusaha memutuskan. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah berbuat jelek kepada saya. Saya berusaha sabar kepada mereka atas perbuatan mereka, saya sabar, tapi mereka malah berbuat jahil kepada saya. Kan berat kan? Ini yang terjadi waktu itu. Ada sahabat yang mengalami begitu dalam hal hubungan kekerabatan. Tapi yang seperti itu, upaya yang seperti itu, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, la yazalu ma'aka minallahi dhahir. Sesungguhnya Allah senantiasa akan menolong kamu. Nah, ini silaturahmi. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, selamat dari ancaman tidak masuk surga, kemudian akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, akan mendapatkan pertolongan. Nah, sehingga walaupun pada umumnya orang itu hanya pada tingkatan kedua, ya kita alhamdulillah tahu sehingga berusaha untuk melakukan pada tingkat yang pertama, yaitu al-wasilah. Walaupun dia rasa berat, jelas merasa berat. Saudara diundang hajatan nggak datang, mereka punya ada hajatan, biasanya dia kecenderungannya lah terus kan dia coba datang gitu kan. Nah, itu dihilang berat, tapi yang begitu tuntutan dari syariat untuk silaturahmi tetap terjaga, tetap kokoh satu dengan lain. Sedikit tadi salah satu upaya menyambung silaturahmi itu dengan harta, dengan kedudukan. Yang saya tanyakan untuk yang kedudukan ini, maksud saya ini kan agak mirip, agak bedanya dengan nepotisme ya. Jadi dengan kedudukan itu dia bisa membangun silaturahmi yang baik. Nah, ini kan mungkin ada agak mirip-mirip, tapi mungkin juga beda ya. Tapi mau ditegaskan lagi bedanya yang tadi memanfaatkan kedudukan dalam hubungan silaturahmi dengan nepotisme itu ya, dalam hal tertentu. Dan yang kedua, di luar konteks ini kalau memutus hubungan, kalau silaturahmi kan dengan kerabat nih, ada garis keturunan. Nah, kalau sesama muslim, memutus hubungan sesama muslim itu konteksnya seperti apa, Ustaz? Jadi yang pertama itu tadi perbedaan antara memberikan manfaat atau bantuan yang diberikan dengan nepotisme itu, perbedaannya itu kalau memberikan manfaat atau bantuan yang diberikan kita dalam perkara-perkara yang itu memang sudah menjadi haknya dia, itu nggak masalah. Tapi sebetulnya kalau yang dia tidak berhak, tidak masuk kriteria, tidak berhak, tapi gara-gara saudara kedudukan, akhirnya kemudian dia menjadi mendapatkan hak, padahal hakikatnya itu hak orang lain, dia nggak masuk. Nah, ini yang nggak boleh, nggak boleh. Nah, seperti itu. Sehingga nggak perlu membantu yang seperti itu. Kalau membantu seperti itu berarti membantu dengan kedudukan sesuatu yang tidak baik. Jadi perlu dilihat, perlu diperhatikan. Kalau memang dia berhak, cuma nggak ada yang bantu, nggak ada yang menolong, sehingga dia haknya jadi hilang. Nah, bantu. Saudara saya itu dia sudah memenuhi syarat. Kalau nggak ada saudara yang bantu ini kan nggak bisa dapat hak, tapi dibantu jadi. Nah, itu seperti gambaran. Kemudian yang kedua tentang hubungan kekerabatan dengan hubungan sama muslim. Jadi kalau orang Islam yang punya hubungan kekerabatan, ini haknya lebih besar, haknya lebih besar. Dalam masalah sedekah pun itu lebih didahulukan yang masih punya hubungan kekerabatan.
sehingga pahalanya lebih besar, lebih jauh juga. Kalau sesama muslim tapi nggak ada hubungan kekerabatan, jadi dia punya hak sesama muslim. Memutuskan ini juga salah, ada dosa, ya, seperti nggak mau nyapa dosa. Cuman dibandingkan dengan memutuskan ada hubungan kerabatan, dosanya lebih besar yang memiliki hubungan kerabatan. Di dalam memberikan sedekah juga pahalanya lebih besar dengan yang punya hubungan kekerabatan. Makanya supaya didahulukan dan memiliki hubungan kekerabatan. Sebagaimana juga tetangga itu ada tetangga muslim, ada non muslim, ada muslim, kerabat kan masing-masing dibedakan. Dan ini tadi kita selesai membahas tentang hak karib kerabat. Dan nanti di belakang ada pembahasan hak kaum muslimin secara umum yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ini nanti di belakang di hak yang ke-9. Di hak yang ke-9 itu pembahasannya adalah hak hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum, artinya yang tidak ada hubungan kekerabatan. Dan namanya bukan kalau memutuskan hubungan dengan orang yang punya hak kekerabatan, ini namanya memutuskan silaturahmi. Kalau memutuskan hubungan dengan orang Islam yang nggak ada hubungan kekerabatan, namanya bukan memutuskan silaturahmi. Tapi ini kan sudah menjadi bahasa yang salah kaprah, ya kan? Kedatangan saya ke sini, yang pertama silaturahmi dulu. Apa kan kayak gitu, jadinya salah kaprah. Sudah biasa sekali itu. Sudah biasa sekali. Nah, mungkin batasan yang tegas untuk memutus silaturahmi itu apakah kita hanya sekedar tidak saling menyapa dengan sengaja, atau mungkin kita tidak mengunjungi, atau mungkin kalau kita jarang mengunjungi keluarga kita, apakah termasuk memutus silaturahmi? Secara batin putus lah gitu. Ya, memutuskan silaturahmi itu pada intinya itu memutus hubungan kekerabatan. Iya, memutus hubungan kekerabatan. Bentuknya, sarananya itu sangat banyak. Dengan sebuah ucapan, dengan ucapannya kasar, ucapannya jelek, akhirnya kemudian putus kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan perbuatan. Dengan ucapan perbuatan yang jelek kepada kerabat, akhirnya menjadi putus. Penyebab putusnya hubungan ini dengan ucapan perbuatan itu memutuskan. Nah, kalau itu terjadi bagaimana diperbaiki, disambung gitu loh. Adapun jarang berkunjung, itu belum atau tidak termasuk dari memutuskan silaturahmi. Kan karena jarang berkunjung itu banyak sebabnya. Berarti kalau jangan dengan SMS atau itu. Ya, SMS bisa salah satu sarana silaturahmi. WA juga, tapi SMS dan WA juga bisa sarana memutuskan. Itu karena jauh, karena Oh iya, jelas kalau itu jelas. Pesan gue lah. Jauh, membutuhkan biaya, repot, apalagi faktor usia atau kerepotan yang lain. Cukup umpamanya dengan ya, ngasih kabar lewat, Mendoakan dari jauh. mendoakan gitu. Bahkan kita juga punya saudara yang sama sekali tidak pernah ketemu. Setelah pernah ketemu setelah itu ngobrol jauh. Sumatera. Dari ujung Sumatera sana gitu, pergi ke Sumatera itu sekian lama juga nggak pernah pulang gitu. Iya. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.